Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Medayani dari Universitas Khairun Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan membahas materi tentang teknik analisis data studi kasus. Berikut penjelasannya. Yang pertama, apa itu studi kasus? Secara singkat, studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus di sini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Dari penelitian kasus tersebut, diharapkan peneliti akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang diteliti tersebut. Yang kedua, tujuan studi kasus. Pada dasarnya, studi kasus dirancang untuk menggali informasi yang dapat dipelajari dari suatu kasus. Karena peneliti tidak bisa sembarangan memilih kasus yang akan dijadikan tema penelitiannya. Stake dalam bukunya yang berjudul The Art of Research 1995 menjelaskan tujuan utama dari penelitian studi kasus adalah untuk mengungkapkan keunikan karakteristik yang ada di dalam suatu kasus. Maka dari itu, seperti yang sudah disebutkan oleh Prof. Raharjo, semua hal yang berhubungan dengan kasus harus diteliti agar peneliti dapat memahami kasus secara komprehensif. Yang ketiga, jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang pertama, studi kasus kolektif. Studi kasus kolektif merupakan jenis studi kasus yang meneliti lebih dari satu kasus, dengan catatan bahwa kasus-kasus tersebut harus saling berhubungan dan peneliti harus menguasai semuanya. Dengan begitu, peneliti dapat membandingkan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Yang kedua, studi kasus retrospektif. Studi kasus retrospektif merupakan studi kasus yang memungkinkan adanya perbaikan atau statement pada kasus yang diteliti. Treatment ini harus diselesaikan oleh orang lain yang benar-benar kompeten di bidang tersebut. Peneliti hanya menimbang masukan dari hasil penelitiannya. Yang ketiga, studi kasus prospektif. Studi kasus prospektif umumnya digunakan agar peneliti bisa mengetahui arah perkembangan dari suatu kasus. Tindakan lanjut dari studi kasus ini adalah penelitian tindakan atau action research yang dilakukan. Yang keempat, instrumental case study. Instrumental case study merupakan jenis penelitian yang mengharuskan peneliti memilih kasus dengan hati-hati. Maksudnya, peneliti yakin bahwa dia bisa mendapatkan pengetahuan yang mendalam dari kasus tersebut. Yang kelima, studi kasus intrinsik. Dalam studi kasus yang terakhir, studi kasus intrinsik, peneliti bisa memilih kasus berdasarkan pada minat pribadi atau ketertarikannya pada suatu persoalan. Misalnya, kenakalan remaja, cyberbullying, fenomena Singli Print, bahkan fenomena Citayam Fashion Week. Yang keempat, langkah-langkah melakukan penelitian studi kasus. Yang pertama, memilih tema, topik, dan kasus. Yang kedua, kajian literatur. Yang ketiga, merumuskan fokus dan masalah penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, penyempurnaan data. Yang keenam, mengelola data. Yang ketujuh, analisis data.
Yang ke-8, proses analisis data. Yang ke-9, konfirmabilitas atau triangulasi temuan. Yang ke-10, kesimpulan penelitian. Dan yang terakhir, laporan penelitian. Kelima, manfaat dari penelitian studi kasus. Meski dianggap lemah, bukan berarti penelitian studi kasus tidak mempunyai manfaat sama sekali. Lincoln dan Gubah menjabarkan manfaat metode ini sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus adalah sarana utama untuk penelitian emik yang mengutarakan pandangan subjek penelitian. Yang kedua, studi kasus memberikan uraian utuh yang sama dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, studi kasus sangat efektif dalam menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian. Yang keempat, pembaca dapat memperoleh konsistensi gaya faktual, dan juga penelitian ini menyajikan uraian tabel yang dibutuhkan untuk penelitian transferabilitas. Yang kelima, studi kasus sangat terbuka terhadap penelitian atas konteks yang nantinya penilaian ini dapat berperan terhadap fenomena yang ada di dalam konteks tersebut. Studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus di sini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Dari penelitian kasus tersebut diharapkan peneliti akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang diteliti tersebut. Pada dasarnya, studi kasus dirancang untuk menggali informasi yang dapat dipelajari dari suatu kasus. Karena itu, peneliti tidak bisa sembarangan memilih kasus yang akan dijadikan tema penelitiannya. Steck dalam bukunya yang berjudul The Art of Research 1995 menjelaskan tujuan utama dari penelitian studi kasus adalah untuk mengungkapkan keunikan karakteristik yang ada di dalam suatu kasus. Maka dari itu, seperti yang sudah disebutkan oleh Prof. Raharjo, semua hal yang berhubungan dengan kasus harus diteliti agar peneliti dapat memahami kasus secara komprehensif. Studi kasus prospektif umumnya digunakan agar peneliti bisa mengetahui arah perkembangan dari suatu kasus. Tindakan lanjut dari studi kasus ini adalah penelitian tindakan atau action research yang dilakukan. Instrumental case study merupakan jenis penelitian yang mengharuskan peneliti memilih kasus dengan hati-hati. Maksudnya, peneliti yakin bahwa dia bisa mendapatkan pengetahuan yang mendalam dari kasus tersebut. Dalam studi kasus yang terakhir, studi kasus intrinsik, peneliti bisa memilih kasus berdasarkan pada minat pribadi atau ketertarikannya pada suatu persoalan. Misalnya, kenakalan remaja atau cyberbullying, fenomena single parents, bahkan fenomena Citayam Fashion Week. Melakukan penelitian studi kasus, yang pertama memilih tema, topik, dan kasus. Kajian literatur, merumuskan fokus dan masalah penelitian. Mengumpulkan data, penyempurnaan data, mengelola data, menganalisis data, proses analisis data, konfirmabilitas data atau triangulasi temuan, kesimpulan peneliti, dan yang terakhir laporan penelitian. Meskipun dianggap lemah, bukan berarti penelitian studi kasus tidak mempunyai manfaat sama sekali. Lincoln dan Gubah
kedua, menjabarkan manfaat metode ini sebagai berikut. Studi kasus adalah sarana utama untuk penelitian emik yang mengutarakan pandangan subjek penelitian. Studi kasus memberikan uraian utuh yang sama dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-harinya. Studi kasus sangat efektif dalam menentukan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian. Pembaca dapat memperoleh konsekuensi gaya faktual dan juga penelitian ini menyajikan uraian tabel yang dibutuhkan untuk penelitian transferabilitas. Studi kasus sangat terbuka terhadap penelitian atas konteks yang nantinya penilaian ini dapat berperan terhadap fenomena yang ada di dalam konteks tersebut. Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, analisis data dalam studi kasus adalah proses penting untuk memahami fenomena secara mendalam baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang kedua, jenis data yang digunakan bisa berupa data primer yaitu wawancara, observasi maupun sekunder yaitu dokumen dan laporan tergantung kebutuhan studi. Yang ketiga, tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi melalui triangulasi untuk meningkatkan validitas. Dan yang keempat, teknik kualitatif seperti coding, analisis tematik, dan naratif digunakan untuk memahami makna dari data deskriptif. Sementara teknik kuantitatif digunakan untuk analisis numerik dan pengujian statistik. Nah, kelima, penggunaan alat bantu atau software seperti NVivo, SPSS, R, atau Tableau sangat membantu dalam proses analisis dan visualisasi data. Yang keenam, hasil analisis harus disusun secara sistematis, logis, dan relevan dengan rumusan masalah serta mampu memberikan rekomendasi